Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 1 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Justinus Martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman, secara mengagumkan Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martir-Mu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya, tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah imanmu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 1 Juni kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Justinus Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Justinus. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, kisah penyembuhan Bartimius merefleksikan beberapa hal penting bagi kita. Yang pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu maha baik. Kebaikan Allah nampak melalui kepekaan Yesus untuk membaca kebutuhan umat manusia, terutama mereka yang menderita dan sakit. Kebaikan Allah itu kemudian dikonkretkan lewat tindakan Yesus untuk menyembuhkan Bartimius, orang yang buta itu. Lalu yang kedua, iman yang aktif. Tokoh Bartimius digambarkan sebagai pribadi yang buta. Tetapi iman akan Kristus
membantu dirinya untuk punya visi keselamatan melampaui keterbatasan fisiknya. Iman Bartimeus mendorong dirinya untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam hidupnya. Tindakan menanggalkan jubah adalah simbol menanggalkan pola hidup lama menuju hidup baru, dengan Allah sebagai satu-satunya penjamin dan pelindung sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Bartimeus mengajarkan kita semua umat beriman untuk senantiasa datang kepada Tuhan di tengah berbagai macam persoalan dan krisis hidup. Sebab di sana kita akan mendapatkan kepastian hidup. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk mohon kepada Tuhan agar mata kita dibukanya, sehingga kita bisa melihat benih-benih kebenaran dalam diri mereka, dalam diri kasih Allah kepada sesama kita, dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran sejati. Bukalah mata hati kami agar dapat melihat rahmat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.